Dari pertama sakit, dia tidak mau pergi berobat, dia tawakal aja kepada Allah. Nah, kalau telah berobat, telah ke rumah sakit A, ke rumah sakit B, ke dokter A, ke dokter B, tidak sembuh juga, kemudian berserah diri, nah itu namanya berputus asa. Bahkan banyak orang yang sudah keliling dunia, berobat ke luar negeri, bahkan ke dokter-dokter spesialis yang sangat bagus, namun sembuh penyakitnya hanya dengan dedaunan yang ada di pekarangan rumahnya. Nah, ini kan ikhtiarnya yang harus kita tempuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziddu adh-dhalimina illa khasara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna allaha lam yuzillu da'an illa anzala lahu shifa. Kaum muslimin rahimakumullah, terkhusus pasien dan keluarga pasien Rumah Sakit Umum Nur Hayati. Episode sebelumnya kita membahas tentang kewajiban berikhtiar di dalam berusaha. Saat ini kita akan bahas tentang kewajiban kita berikhtiar untuk mendapatkan anugerah Allah berupa kesembuhan dari penyakit. Kaum muslimin rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita sudah sama-sama tahu bahwa Al-Quran juga merupakan sebuah syifa atau obat. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-82, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin, yang artinya, dan kami turunkan Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Di sini memperjelas bahwa Al-Quran adalah merupakan obat atau syifa. Hal ini juga dijadikan rujukan oleh para ulama agar umat Islam khususnya yang sedang ditimpa musibah berupa penyakit untuk bersabar dan bertawakal atas apa-apa yang Allah turunkan itu. Namun bukan berarti Islam memandang sepele terhadap ikhtiar pengobatan. Hal itu pun juga dijelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni yang dicatat di dalam kitab Al-Majmu' Syahrul Muhazzab karangan Imam An-Nawawi. Inna Allah ta'ala azzala da'a wa dawa'a wa za'alla likulli dawa dawa'an. Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obatnya, dan menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi setiap penyakit yang Allah turunkan itu disertai dengan obatnya. Tinggal
sejauh mana kita berikhtiar untuk mendapatkan obat. Seorang perempuan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memohon kepada Rasulullah agar Rasulullah memintakan kepada Allah agar dia disembuhkan dari penyakit ayannya, karena dia takut auratnya terbuka. Rasulullah menjawab, apakah mau sembuh atau mau tetap sakit tapi masuk surga? Maka si perempuan itu memilih tetap bertawakal dengan sakitnya, namun dia tetap meminta kepada Rasulullah agar ketika penyakit ayannya itu kambuh tidak terbuka auratnya, dan hal itu dikabulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya, ketika kita bersabar dan bertawakal kepada Allah, yakinlah bahwa suatu saat penyakit ini akan sembuh. Tapi harus dari awal, bukan sabar dan tawakal setelah berikhtiar, itu namanya putus asa. Nah, beda antara tawakal dan putus asa, harus dibedakannya. Tawakal itu dari awal, dari pertama sakit, dia tidak mau pergi berobat, dia tawakal aja kepada Allah. Nah, kalau telah berobat, telah ke rumah sakit A, ke rumah sakit B, ke dokter A, ke dokter B, tidak sembuh juga, kemudian berserah diri, nah itu namanya berputus asa. Kaum muslimin rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tadi di dalam hadis riwayat Bukhari yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, innallaha lam yuzilla da'an illa anzalalahu sifa. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan satu penyakit kecuali diturunkan pula obatnya. Masih menurut Imam An-Nawawi, wa intazaka tadawiya lau kulla fahuwa fazillah. Bila orang yang sakit tidak berobat karena tawakal, pasrah kepada Allah, maka hal itu merupakan suatu keutamaan. Tapi dari awal tadi ya, pasrahnya. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam hadis lain mempertegas kewajiban kita berikhtiar adalah likulli da'in dawa'an fa'ida usiba dawa'ud da'a bari'an biidnillahi azza wa jalla. Setiap penyakit memiliki obat. Bila cocok obat dengan penyakitnya, maka akan sembuh dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini kita mungkin pernah menjumpai sama-sama penyakitnya tipes, tapi sembuh dengan obat yang berbeda. Ada juga sama-sama penyakit tipes, obatnya sama, sembuh dengan dokter yang berbeda. Ada juga sama penyakitnya tipes, obatnya sama, dokternya sama, tapi sembuh ketika berobat di tempat berbeda. Misalkan pertama berobatnya di puskesmas, dokternya sama, penyakitnya sama, obatnya sama. Kemudian karena tidak sembuh-sembuh, akhirnya kata dokter itu, mari kita berobat di rumah sakit Nur Hayati. Nah, ketika ke rumah sakit Nur Hayati, dokternya sama, dokter itu juga, obatnya sama yang diberikan, penyakitnya sama, orangnya sama, tapi 2-3 hari setelah berobat di rumah sakit bisa sembuh. Nah, kan gitu. Jadi banyak faktor. Maka kita jangan berputus asa untuk mencari rahmat Allah berupa kesembuhan dari penyakit. Bisa jadi orang-orang yang memiliki penyakit yang sama disembuhkan dengan obat yang berbeda. Bahkan banyak orang yang sudah keliling dunia, berobat ke luar negeri, bahkan ke dokter-dokter spesialis yang sangat bagus, namun sembuh penyakitnya hanya dengan dedaunan yang ada di pekarangan rumahnya. Nah, ini kan ikhtiarnya yang harus kita tempuh. Macam-macam pengobatan bisa ditempuh. Pengobatan medis, pengobatan alternatif, jamu-jamuan, bahkan bisa sembuh hanya dengan satu botol air putih yang didoakan oleh ustadz, kiai, ataupun ulama. Karena apa? Karena kesembuhan
mutlak milik Allah. Kewajiban kita sebagai manusia adalah berusaha untuk menggapai rahmat Allah berupa kesembuhan dari penyakit. Kaum muslimin rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sakit kita tidak sembuh-sembuh, kok saya udah berobat setahun nggak sembuh juga, sudah ke rumah sakit nggak sembuh juga, sudah ke dokter spesialis bahkan super spesialis tidak sembuh juga, barangkali waktu yang belum pas, belum cocok waktunya. Karena tadi setiap penyakit ada obatnya, dan penyakit dengan obatnya akan ada kecocokannya. Nah, ketika telah cocok, berarti kecocokannya banyak tuh, mulai dari dokternya, obatnya, tempatnya, waktunya. Nah, bisa jadi dengan berbagai obat medis tidak sembuh, tadi bisa sembuh dengan air putih. Maka Rumah Sakit Nur Hayati dengan inovasinya, ketika pasien-pasien berobat yang dirawat inap khususnya, maka kami dari bagian kerohanian berusaha mengajak seluruh pasien untuk memaksimalkan ikhtiar dengan berdoa. Setelah kita berikhtiar, kita berdoa, kita beristighfar, mohon kepada Allah agar diangkat penyakitnya sehingga bisa sehat kembali. Kalaupun belum sehat, sudah berobat, sudah dirawat berbulan-bulan, udah pakai doa, bahkan dari mulai Ustadz A sampai Ustadz B, dari Kiai A sampai Kiai B, bahkan dukun A sampai ke dukun segala macam, tidak sembuh juga, harus terus berusaha. Yang penting jangan sampai berobat dengan yang haram. Jadi ketika kita berusaha untuk menggapai rahmat Allah berupa kesembuhan, maka kita harus melakukan berangkat, pergilah ke dokter, pergilah ke medis, kemudian beristighfar, berdoa. Bisa jadi penyakit ini adalah dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kaum muslimin rahimakumullah, di akhir kami dari bagian kerohanian Rumah Sakit Nur Hayati mengajak kepada seluruh kaum muslimin, bil khusus yang sedang berobat di rumah sakit, yuk sambil kita berobat, kita beristighfar, kita bersolawat, kita dekatkan diri kepada Allah agar apapun penyakit yang Allah turunkan ini segera diangkat kembali, diganti dengan kesehatan, kebahagiaan, sehingga bisa kembali beraktivitas seperti sedia kalanya. Dan juga jangan berputus asa ketika penyakit ini belum sembuh. Bisa jadi waktunya yang belum tepat, bisa jadi hatinya kita yang belum siap untuk menerima kesembuhan itu. Karena ada kalanya ketika udah sembuh, kemudian kita bersenang berlebih, lupa bersyukur kepada Allah bahwa hakikatnya kesembuhan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sembuh, kita lupa bersyukur kepada Allah, baru sebulan di rumah udah masuk lagi rumah sakit. Bisa jadi kitanya yang belum siap untuk sembuh. Untuk itu, marilah di akhir kita sama-sama berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apapun penyakit yang Allah turunkan ini segera oleh Allah diangkat kembali, diganti dengan kesehatan. Dan yakinlah bahwa penyakit ini akan menjadi kiparat atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Yakin itu. Insya Allah, Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita dengan Maha Rahman, Maha Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Marilah di akhir kita sama-sama memohon kepada Allah agar kita disembuhkan dari berbagai penyakit yang Allah turunkan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafina an kulli sahabatina rasulillahi ajmain. Amin. Ya Rabbi salli ala nabi, ya Rabbi ighfir li dambi, ya Rabbi tahhir li qalbi, ya Rabbi faghfir li dambi. Allahumma rabban nasi adhi bil basya'isbi anta syafi la syifa'an illa syifa'an syifa'uka la yugaddiru saqama. Bismillahil kabir, na'udhu billahil azim min syari irkin na'arin wa min syari nar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibnil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdadi wa syifaiha wa nuril absari wa diyaiha
wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Mohon maaf bila ada kesalahan, itu dari saya pribadi, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq illa afwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbi Rabbi Jalla Allah.